pengabdian kepada masyarakat dengan judul diseminasi produk hasil penelitian, aplikasi and uncertainty untuk perhitungan estimasi ketidakpastian kalibrasi timbangan berat badan digital. Proses pengajuan penelitian ini memang berlangsung dari tahun 2021 sebenarnya. Jadi proses kami mengajukan judul itu dilakukan beberapa tahun sebelumnya, dan penelitian ini pembiayaannya, bantuan pembiayaannya keluar di tahun 2023 dan sudah dilakukan, sehingga kami wajib untuk melakukan sosialisasi, di mana kami namakan sebagai diseminasi hasil penelitian yang dilaksanakan pada hari ini. Anggota tim kami adalah saya sendiri, Sunaryati, kemudian Dinda Hidayati, kepada Namun Dinda, dan Bapak Sadikin Sadek. Nah, latar belakang dari penelitian yang kami lakukan adalah permasalahan di lapangan terkait kalibrasi alat kesehatan, yang salah satunya adalah kemudahan proses kalibrasi dan efisiensi kerja, di mana setiap alat kesehatan itu yang memang harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh BPHFK atau institusi pengujian fasilitas kesehatan. Nah, di lapangannya dibutuhkan suatu perhitungan yang biasanya dilakukan menggunakan Microsoft Excel, ya, untuk memudahkan. Dibutuhkan aplikasi yang bisa mempercepat waktu sehingga dicapai efisiensi. Di tahun 2023 kami mengembangkan aplikasi Uncertainty untuk perhitungan estimasi ketidakpastian kalibrasi timbangan berat badan digital, dengan diharapkan pada saat ini kami bisa melakukan diseminasi bahwa yang kami lakukan ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh lembaga institusi pengujian alat kesehatan. Harapannya bagi perusahaan kalibrasi bisa mendapatkan pengetahuan baru dan pengembangan aplikasi perkembangan kalibrasi untuk meningkatkan kinerja pelaksana atau pengguna kalibrasi alat kesehatan, dan bagi Poltekkes Kemenkes Jakarta II bisa mendapatkan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan teknik serta mahasiswa, serta dapat mengaplikasikan ilmu dan teknologi serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan halayak luas. Prosesnya adalah sebagai berikut. Inputnya adalah kelompok sasaran. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kelompok sasaran kami, yaitu tugas kalibrasi dan tim manajerial dari perusahaan kalibrasi alat kesehatan. Kemudian prosesnya adalah sosialisasi dan praktek aplikasi Android. Kemudian outputnya adalah penerapan aplikasi Android ini dengan diharapkan bisa meningkatkan layanan kalibrasi, dan outcome-nya kepada mitra untuk bisa menerapkan teknologi hasil penelitian serta meningkatkan pelayanan kalibrasi terhadap pelanggan. Bagi kami di PKM, pengembangan alat yang dilakukan dapat diterapkan bagi masyarakat sasaran. Kami melakukan pengembangan aplikasi dengan menggunakan Formular. Formular ini adalah sejenis bahasa pemrograman. Kalau biasanya menggunakan kata-kata, tapi formular ini adalah semacam blok, ya. Jadi blok-blok modul disatukan seperti kita main puzzle atau main Lego, kemudian disatukan
sehingga bisa menghasilkan suatu sistem. Hanya saja untuk saat ini baru bisa berbasis mobile handphone atau perangkat atau gadget yang berdasarkan Android. Untuk perangkat mobile yang menggunakan iOS, jadi pakai iPhone, itu belum bisa karena ada pembiayaan yang harus dibayarkan. Kemudian datanya menggunakan Google Spreadsheet sebagai database akun. Jadi data yang dimasukkan bisa dilihat lagi di Google Spreadsheet. Untuk sekarang menggunakan Google Spreadsheet, drive-nya Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Berikut ini contoh platform dari pengembangan aplikasi Kobular yang kami gunakan. Jadi Kobular dalam perancangan programnya bentuknya seperti ini. Jadi banyak blok-blok, ya. Ini ditempel-tempelkan. Jadi kalau biasanya pemrograman itu kita masukkan kode-kode dalam bentuk bahasa, maka kalau dalam Kobular bentuknya adalah blok-blok. Oke, ini untuk Kobular screen login di sebelah kiri, kemudian Kobular home, menu home, ya. Dan lanjut untuk modular menu kalibrasi dan blok Kobular untuk menu hasil pengujian. Kobular ini, perancangan Kobular yang kami buat ini juga sudah kami registrasikan untuk HAKI pada tahun 2024 ini. Jadi memang setiap penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan anggaran yang diberikan oleh Poltekkes Jakarta 2 dari Kemenkes, itu kami diwajibkan untuk melaporkan sebagai hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini silakan Bapak Ibu untuk scan QR code-nya. Kita bisa install sama-sama, tapi mungkin handphonenya yang Android. Untuk yang iPhone, mohon maaf belum bisa. Silakan di scan, baca namanya akses. Nah, ya. Untuk user sama semua Poltekkes, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan diinstal. Mungkin nanti ada notifikasi karena ini aplikasi, jadi APK tidak dikenali. Mungkin ada tanda seperti bahaya, diabaikan saja karena sesudah ini Bapak Ibu boleh uninstall. Kami nggak ngirim tanda bikin ini kok, nggak bikin program-program yang mengambil data ini ke bawah asal, ya. Sudah, saya lanjutkan, ya. Tampilannya akan seperti ini, di mana ada menu tampilan aplikasi yang pertama yang paling kiri, kemudian sign in, username-nya tadi Poltekkes _K dengan password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya akan ada menu welcome. Menu welcome ini terdiri dari kalibrasi, di mana kita melakukan kalibrasi, memasukkan pengukuran, nilai-nilai dan data-data dimasukkan. Kemudian ada menu hasil pengujian. Terus terang pada saat ini kami baru sampai ke hasil pengujian, tapi untuk
Terus selanjutnya ada peraturan, kemudian approve manajer teknik, approve direktur, kemudian sertifikat. Ini baru-baru saja yang kami sediakan karena penelitiannya belum sampai tujuan penelitian kami tidak sampai ke menghasilkan sertifikat ya, tapi menunya sudah kami sediakan. Paling kanan adalah contoh hasil pengujian. Ini contohnya, tapi di yang hari ini kayaknya contohnya cuma satu. Selanjutnya tampilan pada aplikasi. Nanti ada data, kemudian lain-lain sampai nilai ukur. Yang paling kanan nilai ukur. Oke, demikian dari saya. Senang saya kembali lagi ke kampus ya, udah lama juga nggak kesini. Ini sekedar ini aja sih, sharing sedikit pengalaman ya terkait dengan issue analyzer, karena dari data yang tadi disampaikan itu ada 5 jenis ya, 5 brand ya dari standar yang jadi sampel. Nah itu dari kelima itu jujur saja secara kami sudah pakai 4 diantaranya. Nah dari 4 itu ada 2 yang memang lokal ya, kendalanya itu di durability Bu. Jadi kalibrasi dan estimasi adaptasi ya. Jadi dari 3 yang disampaikan mungkin saya boleh sekaligus ya. Boleh. Jadi untuk yang ini dulu, untuk alat yang back body ya, yang digunakan untuk termogan. Tadi saya lihat di speknya menggunakan sensor LM35. Sarannya coba dicek ulang lagi untuk parameter ini, itu akurasi yang dicapai berapa? Itu 1. Ya, karena setahu saya parameter ini itu 0,3. Kalau LM35 itu akurasinya 0,5. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dengan panitia yang sudah mengadakan acara sosialisasi PKM, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya yang mungkin dari berbagai macam tempat yang jauh ya menyempatkan hadir di acara ini. Pertanyaan saya dari beberapa alat kalibrasi yang sudah dipresentasikan sama Bapak Ibu-Ibu serta rekan-rekan semuanya, itu sangat luar biasa bagus ya. Terus sudah sangat cukup modern, mungkin di dalamnya ada sensor-sensor yang terbuat dari IoT, terus dari VLC kayak gitu ya. Tadi juga di aplikasi yang pertama itu ada sistem yang bisa integrasi dengan WiFi kayak gitu ya, dengan internet. Nah, kendala kita sebagai teknisi selama ini itu ketika melakukan kalibrasi dengan alat yang di bawah itu, kita melakukan proses manual input kayak gitu ya. Mungkin tahun 2020-2023 saya 2022 itu kami sudah yang untuk analyzer versi pertama itu sudah pernah diujikan selain parameter juga durability di salah satu lembaga uji kalibrasi milik pemerintah. Ya. Tetapi ini kan kita sudah mengembangkan sampai dengan prototipe versi ketiga. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Kami diingatkan untuk tidak lupa melakukan uji durabilitas. Memang pengalaman sebelumnya kami juga termometer temperatur sensor nanti muncul tuh di Texasnya semua. Kita sempat cari-cari ya masalahnya waktu itu ya, yang paling pas buat ini masalahnya kalau pakai